penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu selama 1 minggu yang sudah berlalu. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau sama-sama memuji Tuhan dalam ibadah online kami. Berikan kami hati yang sukacita, berikan kami hati yang memuji Engkau. Berkati Tuhan pemain musik, berkati worship leader, dan berkati firman Tuhan yang akan disampaikan. Biar nama Tuhan yang selalu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, puji Tuhan adik-adik. Siapa yang siap memuji nama Tuhan? Kita akan siap-siap menyanyi buat Tuhan. Kita olahraga dulu. Kita goyang-goyang badan kita. Kita biar tubuhnya sehat, kuat, dan kita bisa menyembah Tuhan. Kita nyanyi lagu itu. Digoyang-goyangkan badanmu agar tubuh sehat.
menyukakan hati-Mu Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Beri kami pengertian, beri kami ketaatan Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dari awal sampai akhir. Dan Tuhan memberkati guru-guru kami yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Engkau ada bersama dengan kami. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Shalom, apa kabar? Kita semua dalam keadaan sehat ya. Minggu ini kita akan bersama-sama, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Nah sekarang adik-adik semuanya duduk yang manis ya. Telinganya dibuka, kita duduk diam, kita dengarkan firman Tuhan yang akan Kak Ini sampaikan pada pagi hari ini. Firman Tuhan kali ini tetap kita membahas tentang bangsa Israel, di mana bangsa Israel tetap dipimpin oleh Tuhan. Apa yang menunjukkan bahwa Tuhan memimpin bangsa Israel? Ada yang tahu adik-adik? Ada dua tanda di mana Tuhan tetap menjaga mereka. Yang pertama apa? Iya, betul. Tiang awan. Yang kedua adalah, siapa yang tahu? Iya, betul. Tiang api. Nah, sebelumnya Kak Ini mau tanya nih. Kalau tiang awan itu adanya pada siang hari. Pada siang hari bangsa Israel dan rombongannya itu berjalan mengikuti tiang awan. Kemanapun tiang awan membawa mereka, mereka mengikuti tiang awan tersebut karena itu adalah perintah Tuhan. Dan yang kedua, pada malam hari, kalau misalnya di atas kemah mereka ada tiang api, berarti bangsa Israel harus berdiam di tempat tersebut dan membuka kemah mereka dan beristirahat di tempat tersebut sampai dengan Tuhan memerintahkan mereka untuk jalan kembali. Nah, dalam perjalanannya bangsa Israel, mereka tetap ada yang mengeluh. Jadi beberapa minggu yang lalu diceritakan bahwa bangsa Israel walaupun mendapatkan mujizat dari Tuhan, tetapi tetap aja mereka mengeluh. Begitu juga sampai dengan saat ini. Mereka sudah dipelihara oleh Tuhan, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, tetapi pada saat mereka menghadapi satu masalah, mereka mengeluh, mereka mencaci maki, mereka tidak mengucap syukur. Begitu juga dengan kejadiannya saat ini, di mana pada saat itu mereka mengeluh kepada Musa. Musa, kenapa kami dibawa keluar dari bangsa Mesir? Padahal selama kami tinggal di negeri Mesir, kami hidup enak, kami bisa makan yang enak, kami bisa tidur di tempat yang nyaman. Tapi pada saat kami keluar dari tanah Mesir, bukan mendapatkan berkat, bukan mendapatkan kenyamanan, bukan mendapatkan kenikmatan, tetapi kami menghadapi berbagai macam masalah. Kami mau kembali lagi ke tanah Mesir, Musa. Wah, mereka semua marah kepada Musa. Nah, pada saat mereka mengeluh dan marah kepada Musa, Tuhan mengetahui, Tuhan melihat. Akhirnya, apakah Tuhan membiarkan begitu saja? Ataukah apa yang akan Tuhan lakukan pada saat itu? Ya, ternyata Tuhan marah. Tuhan marah. Apa yang Tuhan lakukan pada saat dia mendengar bangsa Israel marah-marah kepada Musa mengenai perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir? Ternyata Tuhan memberikan api yang besar sehingga membakar sekeliling mereka. Nah, pada saat bangsa Israel itu melihat api yang begitu besar mengelilingi mereka, ketakutan mereka. Kembali lagi mereka mengadu kepada Musa. Kembali lagi mereka teriak kepada Musa. Musa, tolong kami. Bilang sama Tuhan bahwa kami menyesal, kami minta ampun, minta maaf. Tolong matikan api ini. Nah, melihat bangsa Israel berteriak seperti itu, memohon seperti itu kepada Musa, akhirnya Musa datang kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan menghentikan api itu. Nah, setelah Musa berdoa kepada Tuhan, akhirnya Tuhan dengan berbelas kasih kembali lagi menolong mereka, kembali lagi mendengar permintaan dari mereka melalui Nabi Musa. Akhirnya api itu dipadamkan oleh Musa.
Dan saat api itu mulai padam, bangsa Israel kembali mengucap syukur. Bangsa Israel kembali merasakan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan mereka. Berjalannya waktu, hari demi hari, ternyata apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ternyata mereka tetap melakukan hal yang sama, yaitu apa? Mengeluh. Mereka tidak bersyukur lagi. Mereka tidak ingat pertolongan Tuhan lagi. Kali ini apa yang mereka keluhkan? Mereka bilang, waktu kami di tanah Mesir, kami mendapatkan makanan yang enak, daging yang enak, kami mendapat minuman yang enak, yang segar. Kembali lagi bangsa Israel mengeluhkan tentang makanan yang mereka makan selama ini. Akhirnya apa? Musa kembali berdoa kepada Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan berjanji kepada Musa bahwa bangsa Israel akan makan daging selama berapa hari? 1 hari? Seminggu? 10 hari? Atau berapa hari? Ada yang tahu adik-adik? Ya, ternyata Tuhan berjanji kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa, Tuhan akan memberikan makanan daging selama 1 bulan penuh. Nah, kalau 1 bulan itu ada berapa hari? Ya, betul, 30 hari. Selama 30 hari, Tuhan akan memberikan daging kepada mereka. Pada saat itu, Musa langsung memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan memberikan daging kepada mereka selama sebulan penuh. Tapi apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka nggak percaya. Hah, mana mungkin? Bagaimana caranya kami diberkati dengan makanan daging selama sebulan penuh, sedangkan tempat ini seperti ini, gersang, tidak ada apapun yang bisa kami nikmati. Wah, padahal Tuhan sudah berjanji, tetapi mereka kurang percaya. Akhirnya Nabi Musa bilang, Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari. Tinggal kita yang percaya dan menunggu mujizat dari Tuhan. Akhirnya bangsa Israel itu menunggu sesuai dengan perintah dari Musa. Ternyata apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan mengirimkan sapi datang kepada mereka? Apa Tuhan mengirimkan domba-domba yang gemuk datang kepada mereka? Tidak, adik-adik. Cara Tuhan bukan seperti itu. Ya, caranya Tuhan adalah Dia mengirimkan burung puyuh yang sangat banyak untuk datang ke tempat itu. Sehingga pada saat mereka ada di tempat itu, bangsa Israel tinggal nangkep-nangkepin burung puyuh tersebut. Dan mereka masukkan ke dalam rumah mereka untuk mereka buat suatu santapan yang sangat lezat. Tapi ingat, Tuhan berpesan mengambil secukupnya. Adik-adik tahu tidak? Ada orang nih yang serakah, ya. Dia ambil banyak burung puyuh tersebut, dia ambil banyak mana tersebut. Akhirnya Tuhan marah kepada bangsa Israel yang serakah. Burung puyuh dan roti mana yang diambil terlalu berlebihan dibuat menjadi tidak bisa dimakan oleh bangsa Israel. Ya, jadi Tuhan mau bangsa Israel mengikuti petunjuk atau perintah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita. Ya, nah akhirnya Tuhan melakukan mujizat lagi, yaitu apa? Memberikan keinginan bangsa Israel makan daging. Tuhan baik kan adik-adik ya? Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel nggak cukup sampai di sini. Ternyata adik-adik tahu nggak yang namanya Maryam dan Harun? Siapa itu? Ayo, ada yang tahu? Siapa itu Miriam? Siapa itu Harun? Ya, betul. Miriam itu adalah kakaknya dari Musa. Sedangkan kalau Harun, saudaranya Musa. Benar ya.
pinter nih adik-adik semua ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih cerita Miriam dan si Harun. Apa sih yang mereka lakukan? Ternyata walaupun Miriam adalah kakaknya daripada Musa, dia mengeluh loh adik-adik. Dia marah loh, ya. Nah, kita coba baca deh ya di Bilangan 12 ya. Ayat yang pertama kayak ini bacain ya buat adik-adik ya. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Miriam marah kepada Musa ya. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Waduh adik-adik, ternyata Miriam ini ada rasa iri dan tidak percaya. Dia bilang gini, apa Tuhan hanya berbicara kepada Musa aja? Kayaknya gak mungkin deh. Tuhan juga bisa loh berbicara kepada kita. Jadi kita jangan cuma dengerin Musa aja, kita juga bisa dipakai Tuhan. Sombong sekali Miriam saat itu ya. Tuhan mendengar perkataan daripada Miriam dan Harun. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak suka. Karena apa? Karena itu bukan rencana dari Tuhan. Rencana Tuhan adalah Tuhan bicaranya sama Nabi Musa, bukan kepada Miriam maupun Harun. Walaupun bisa juga seperti itu, tapi itu bukan niat yang Tuhan mau lakukan kepada bangsa Israel. Hanya kepada Nabi Musa lah Tuhan akan berfirman. Nanti Nabi Musa yang akan menyampaikan kepada bangsa Israel ya. Nah, apa yang dilakukan setelah Miriam mengatakan hal itu dan Tuhan marah? Ternyata Miriam mendapatkan ganjarannya. Miriam diberikan kesempatan sama Tuhan, diizinkan sama Tuhan untuk menderita sakit kusta. Tuhan gak suka loh kalau misalnya kita iri hati ya. Maka Miriam ternyata sakit kusta, dan melihat saat itu Musa sedih loh, sedih melihat kakaknya seperti itu. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau bisa tolong sembuhkan kakakku dari sakit kusta itu, supaya dia sehat kembali dan bisa berkumpul lagi bersama dengan kami. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tidak bisa Musa. Biarkan kejadian ini terjadi kepada Miriam selama 1 minggu, dan dia akan dikucilkan. Nanti setelah itu dia akan sembuh dan Miriam akan kembali lagi bersama dengan kalian. Nah, lu adik-adik, kalau misalnya Tuhan marah ya, Tuhan akan memberikan hukuman nih kepada kita semua supaya kita sadar ya. Tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan tetap mengampuni kita. Seperti Miriam, akhirnya dia dihukum sama Tuhan sakit kusta selama 7 hari atau 1 minggu. Tapi setelah itu Tuhan sembuhkan penyakit kustanya, dan dia kembali lagi kepada Nabi Musa dan rombongan bangsa Israel yang lainnya ya. Jadi dalam hal ini kita pertama ya, yang pertama adalah bahwa kita tidak boleh iri hati ya. Yang kedua, kita tidak boleh serakah. Yang ketiga, kita tidak boleh bersungut-sungut. Karena kalau Tuhan sudah pimpin kehidupan kita, apapun masalah kita yang kita hadapi, ingat, tiang awan dan tiang api akan selalu menyertai kita, akan selalu melindungi kita. Apapun yang terjadi, Tuhan akan melindungi kita semua. Nah, sekarang adik-adik, siapa yang mau menjadi seperti Miriam yang iri hati dan merasa dirinya sangat penting, sangat berharga? Ya, tidak, jangan ya. Jangan ada rasa iri hati di dalam hati kita masing-masing ya. Jadi kita harus menjadi anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang percaya akan pertolongan Tuhan.
tiang awan dan tiang api akan melindungi kehidupan kita. Oke, semuanya sudah jelas adik-adik? Ya, ayo sebelum kita menyudahi firman Tuhan kita pada hari ini, kita buka sama-sama Alkitab kita untuk ayat hafalannya. Yesaya 41 ayat 13. Oke adik-adik, sudah ketemu semuanya? Kak Yeni akan bacakan buat kita semua ya. Yesaya 41 ayat ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya, Kak Yeni ulang sekali lagi ya. Yesaya 41 ayat ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Oke, puji Tuhan. Jangan takut, Tuhan yang menolong kita semuanya. Oke, sekarang sebelum kita menyelesaikan ibadah online kita pada pagi hari ini, kembali kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita. Oke, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar dan kami pelajari pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang bersyukur dengan apapun yang terjadi, karena kami percaya Tuhan akan melindungi kami, Tuhan akan menolong kami, meluputkan kami dari segala sesuatu yang dapat membahayakan kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut karena kami percaya Tuhan akan menolong kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, Kau memberkati kami semua, memberikan kesehatan kepada kami, memberkati pekerjaan papa dan mama kami, dan juga memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu kami, dan juga teman-teman kami yang mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan supaya mereka boleh minggu depan berkumpul lagi bersama dengan kami di ibadah online kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semuanya adik-adik, kita sudah selesai untuk ibadah online kita pada hari ini. Kiranya kita akan bertemu kembali di ibadah online kita minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo adik-adik. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Yeni, sekarang kita tutup dengan doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada minggu ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk firman yang telah Kau sampaikan Tuhan melalui Kak Yeni Tuhan, untuk kami dengar ya Tuhan. Biarlah firman itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bimbing kami Tuhan dalam kehidupan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kedua orang tua kami ya Tuhan, berkati juga kakak-kakak kami ya Tuhan, semuanya Tuhan. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan bila ada hal-hal yang tidak diinginkan, kami semua patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Tuhan, biarlah COVID ini cepat berlalu Tuhan, biar kami dapat berkumpul kembali Tuhan dalam ibadah raya Tuhan, ibadah Abi ya Tuhan, seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan selesaikan ibadah ini Tuhan. Biarlah minggu depan kami dapat melakukan ibadah kembali ya Tuhan. Pimpin kami dalam kehidupan kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah adik-adik.